Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati dan yang saya banggakan, dimanapun kawan-kawan berada. Sekarang masuk di materi selanjutnya, materi ketiga. Bagaimana manajemen mutu terpadu ini sebagai peningkat mutu yang berkelanjutan. Oke. Sebelumnya kita sempat berdiskusi banyak perihal apa itu manajemen mutu terpadu. Dari mulai misalkan apa itu manajemen ya. Minggu lalu sudah disampaikan manajemen ini adalah sebuah proses yang khas gitu ya. Terdiri dari apa? Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, lalu ada pengawasan yang memang dilakukan untuk menentukan serta untuk mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pengelola sekolah nanti memiliki sumber daya, itu dikelola dengan baik ya, dari mulai direncanakan, diorganisasikan, diawasi, dievaluasi dan seterusnya. Nah, itulah manajemen ya. Minggu lalu pun juga disampaikan tentang apa itu mutu ya. Dari mulai mutu menurut Juran misalkan ya. Bagaimana Juran menyampaikan bahwa mutu ini adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi apa kebutuhan dan kepuasan pelanggan ya. Seperti halnya dicontohkan di minggu lalu itu tentang kebutuhan kawan-kawan membeli sebuah smartphone itu disesuaikan dengan kebutuhan, dan rata-rata perusahaan-perusahaan produk smartphone ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita semua konsumen ya. Pun termasuk di dalam dunia pendidikan ya, kita harus bisa membaca pasar kita, calon-calon siswa, calon-calon mahasiswa kita membutuhkan kompetensi apa nih, sehingga di dalamnya kita harus juga mempersiapkan kebutuhan mutu tadi. Ada juga misalkan Phil Crosby menyampaikan tentang mutu ini sesuai dengan yang diisyaratkan atau yang distandarkan. Lalu Deming pun juga memperkuat dengan istilah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Terus Feigenbaum juga sama menyampaikan tentang kepuasan pelanggan sepenuhnya gitu. Jadi kita bisa menyampaikan produk kita memiliki lulusan atau tidaknya ya, itu dilihat dari mutunya. Dan terakhir menurut Garvin and Davis ya, dia menyampaikan bahwa mutu ini suatu kondisi yang justru dinamis ya, tidak strike kaku gitu. Setiap tahun misalkan dari cita-cita sekolah Bapak Ibu itu misalkan tetap begitu mutunya ya, nggak bisa juga. Artinya mutu ini suatu kondisi yang juga dinamis ya. Baik berhubungan dengan produknya, dengan sumber daya manusia yang kita milikinya, cara kerjanya, cara prosesnya itu pasti dinamis dan selalu untuk memenuhi kepuasan pelanggan ya. Itu ya. Jadi kita pindah. Nah, selanjutnya apa itu terpadu ya, minggu lalu disampaikan. Keterpaduan ini kalau dalam konsep total quality management ini diartikan sebagai pengintegrasian seluruh staf, pengintegrasian seluruh staf, penyalur, pelanggan dan stakeholder lainnya. Pengintegrasian seluruh staf, penyalur, pelanggan dan stakeholder lainnya. Nah, ini kan yang disampaikan oleh Salis ya di bukunya tahun 93. Total is the integration of the staff, suppliers, customers and other stakeholders. Gitu ya, ini menurut Salis di tahun 93. Nah, setelah itu kawan-kawan perlu ingat, manajemen mutu terpadu ini di minggu lalu kita sudah sepakati ialah tentang hal yang akan mendorong tentang pendidikan bermutu. Lantas apa Pak pendidikan bermutu ini? Nah, ini kita masuk di mata kuliah hari ini ya. Pendidikan bermutu itu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik ya. Jadi semakin dimatangkan kembali ini peserta didik. Artinya apa? Kualitas peserta didik ini dikembangkan dengan cara apa? Dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan
gitu ya, membebaskan peserta didik dari ketidakmampuan, membebaskan peserta didik dari ketidakberdayaan, membebaskan peserta didik dari ketidakbenaran, gitu ya. Lalu membebaskan peserta didik dari ketidakjujuran, bahkan membebaskan peserta didik dari buruknya akhlak dan keimanan. Gitu ya. Nah, ini sudah sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Itulah pendidikan bermutu. Jadi kita ulangi, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik, ya, yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari apa saja tadi, ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, bahkan dari buruknya akhlak dan keimanan. Itu ya kawan-kawan, itu bagaimana tentang pendidikan bermutu. Nah, selanjutnya pendidikan bermutu itu seperti apa dan bagaimana sih lahirnya gitu ya. Nah, yang pertama, pendidikan bermutu ini pasti lahir dari sistem perencanaan yang baik. Ya, kita ambil contoh. Kawan-kawan mau berangkat ke Jakarta. Kalau malam hari kawan-kawan nanti pagi misalkan mau berangkat ke Jakarta. Kalau di malam hari atau di waktu sebelum pemberangkatan kawan-kawan tidak merencanakan tentang keberangkatan kawan-kawan ke Jakarta, apalagi kawan-kawan tidak merencanakan mau apa ke Jakarta, ini akan melahirkan banyak persoalan selama perjalanan, ya. Dari mulai persoalan tujuan, lah kita mau ngapain ya ke Jakarta? Dari mulai transportasi, lah kita mau pakai apa ya ke sana? Dari mulai keuangan, lah nanti uang untuk bayar transportasi umumnya bagaimana? Ya, sampai bagaimana pada akhirnya kawan-kawan mendapatkan persoalan tentang ya pasca kawan-kawan di Jakarta, lah kita ngapain ya di sini? Nah, itu ya. Jadi ternyata pendidikan bermutu ini lahir dari yang pertama apa? Sistem perencanaan yang baik. Ya, sampai dievaluasi ya. Ini sama halnya dengan proses pembelajaran di kelas. Kalau di kelas kita tidak merencanakan dengan baik, maka nanti di hasil pembelajarannya, dievaluasi hasil pembelajarannya pun tidak akan bisa kita dapatkan alat ukur yang valid, yang bisa kita pertanggungjawabkan, bahkan tidak bisa menjadikan dasar untuk di kemudian hari menjadi istilahnya perencanaan yang memiliki nilai perbaikan yang berkelanjutan. Itu yang pertama ya. Jadi pendidikan bermutu ini lahir dari sistem perencanaan yang baik. Yang kedua, pendidikan bermutu itu lahir dari materi dan sistem tata kelola yang baik pula. Seperti tadi ya, contoh bagaimana kawan-kawan mau ke Jakarta. Kalau tidak disiapkan materinya juga sistem tata kelolanya dengan baik, nanti akan terjadi keterlambatan. Misalkan mau ke Jakarta terlambat naik bisnya, mau ke Jakarta lupa barang bawaan yang harus dibawa, gitu. Nah, ini hal yang bisa melahirkan pendidikan bermutu. Apa? Yang kedua itu tadi materi dan sistem tata kelola yang baik. Pokoknya dari mulai buka gerbang sampai tutup gerbang, peserta didik ini sudah harus kita rencanakan, sudah harus kita siapkan materi dan kita siapkan bagaimana tata kelolanya. Gitu ya kawan-kawan ya. Dan yang ketiga, pendidikan bermutu ini lahir dari dukungan berbagai komponen. Ya. Komponen apa, Pak? Komponen pendidikan yang bermutu juga, ya. Tidak lantas pada akhirnya misalkan mohon maaf, ini dari beberapa riset misalkan ada yang menyampaikan bahwa beberapa dukungan komite sekolah misalkan ya, dalam hal ini komite sekolah, tidak sedikit dari hasil wawancara saya di lapangan, tidak sedikit komite sekolah ini istilahnya diangkat oleh satu sekolah itu atas dasar mohon maaf, misalkan dia orang yang berpengaruh dalam konteks preman ya di daerah sekolahnya, ini kan menjadi bahaya. Apakah dia bermutu? Ya bermutu dalam rangka ototnya gitu ya. Tapi dalam konteks pendidikan, ayolah kita cari mana yang lebih baik di antara yang terbaik. Mungkin begitu ya.
Itu termasuk komponen pendidikan yang bermutu. Jadi bagaimana pada akhirnya seluruh komponen dari mulai eh, standar isi gitu ya, yang bertanggung jawab pada nilai-nilai standar isi sampai standar terakhir standar pembiayaan pengelolaan ini itu dijaga mutunya. Itu ya kawan-kawan yang saya banggakan. Jadi pendidikan bermutu ini lahir dari 3 hal. Nah, sampai situ ada pertanyaan, nanti silahkan kawan-kawan disiapkan di catatannya. Nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Nah, kawan-kawan, nanti saya akan coba share video di link ini. Nanti kawan-kawan tonton di rumahnya masing-masing. Coba kawan-kawan berikan resume dari hasil video di atas untuk pada akhirnya kawan-kawan integrasikan dengan materi kita hari ini tentang tentang manajemen mutu terpadu sebagai peningkatan mutu yang berkelanjutan. Seperti biasa, tugas resume ini dikirim melalui email. Dimulai dari detik ini 24 jam maksimal sudah terkirim. Itu saja barangkali pertemuan mata kuliah pertemuan ketiga ini. Kita tutup saja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.